Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Alhamdulillah pemirsa, netizen, subscriber, pemerhati, pencinta channel Pak Gaul yang budiman. Alhamdulillah berkah sering menyimak daripada konten-konten yang ditayangkan Pak Gaul, banyak orang yang dapat hidayah sehingga mau belajar. Itu ada juga langsung datang ke Al-Husaini Kudus atau kami salurkan ke majelis yang dekat netizen yang mau belajar, seperti yang dari Malang, yang dari Bogor, dari Lampung, yang dari Batam dan lain sebagainya. Memang sengaja kita arahkan ke majelis yang dekat dengan yang bersangkutan dengan maksud tujuan agar bisa istiqomah jamaah zikiran, sehingga bisa saling tolong menolong kalau ada gangguan ketika belajar amaliyah. Kali ini kisah nyata, ini ada netizen kami yang dari Sampit itu Kalimantan Tengah, Pak ya. Iya, Kalimantan Tengah, dan beliau ini asli Jawa, cuma sudah lama tinggal di Sampit sana sehingga sudah punya anak cucu di sana. Untuk lebih jelasnya, saya mau tanya sebentar dengan beliaunya. Nanti keterangan apa, biar berkisah sendiri tentang hal yang dialami ketika sebelum amaliyah dan setelah belajar amaliyah seperti yang dirasakan di Pandaun. Assalamualaikum Pak Sarjono. Waalaikumsalam Sehat Pak warahmatullahi Sarjono? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Sarjono. Pak Sarjono asli Jawa ya? Iya, asli Asli Jawa, Jawa. Pak. Merantau kalian udah lama? Sudah lama, mulai tahun 86, Pak. 46. Itu Iya, merantau atau karena tugas pekerjaan? merantau ingin merubah nasib itu, Pak. Berubah nasib. Nasibnya dirubah. Iya. Ya namanya. Waktu itu kesana sebagai apa dulu Pak itu? Saya itu dari Jawa Kalimantan niatnya merantau, belum punya istilahnya enggak ada pekerjaan. Jadi sampai di Kalimantan kita ikhtiar untuk melamar pekerjaan, Pak. Kebetulan saya diterima di kontraktor dulu di Kalimantan. Jadi selama 8 tahun alhamdulillah kami ikut membangun daerah Sampit dalam dalam bidang jalan dari hutan sampai jadi aspal. Oh iya, alhamdulillah. Kontraktor ya berarti ya? Iya, Dari kontraktor. pelaksana ya? Iya, Di lapangan. Ini sisi pekerjaan jenengan. iya. Karena sekarang udah punya rumah sendiri, Alhamdulillah sudah punya sudah, Pak. keluarga, Sudah, Pak. punya cucu sudah? Belum, Pak. Belum. Belum. Belum dikasih cucu ya? Iya, belum, Pak. Tuh ini Pak Sarjono, sampai dari sampai jauh-jauh ya. Iya. Bagaimana ceritanya bisa datang ke sini sehingga ikut amaliyah walaupun jarak jauh loh, cerita. Ya, awalnya itu kami itu karena kami adalah mulai dari bujang itu kami sebetulnya sudah memang senang mencari suatu keilmuan tasawuf seperti torekoh, Pak. Jadi mulai bujang masih sekolah di SLTA itu kami sudah ikut menjalankan suatu amalan torekoh, gitu. Jadi sampai ke Kalimantan kami ya kerja sambil mengamalkan juga, dan setelah saya tahun 94 itu mengundurkan diri dari kontraktor, kami kan jadi petani, Pak. Nah, sekaligus terus mengembangkan ketorekohan itu juga. Cuma selama ini yang kami rasakan selama kami hidup ini, Pak, alhamdulillah kalau masalah rezeki itu alhamdulillah lancar. Cuma dalam hal ibadah kami masih merasa kekurangan, masih banyak yang salah. Yang sering kalau sholat itu lupa rakaat waktu itu. Terus banyak
penyakit dalam tubuh saya yang apa, yang kelihatan nyata seperti kayak tumor di siku sini. Awalnya itu kan saya kerja di sawit, di kebun, kecucuk duri, pas di lama-lama ini lari ke sini lah, sampai di sini besar seperti kayak telur gitu Pak. Nah, sampai istri saya tuh ketakutan minta operasi. Terus ada di telapak kaki kanan kiri ini ada juga. Tapi saya waktu itu buka YouTube itu ada konten yang kupahami bahwa semua penyakit itu adalah ada unsur gaibnya gitu. Akhirnya aku yakin, terus aku yakin, terus saya mencari di mana Padekon Gaul itu, dan kebetulan karena orang tua saya adalah asli dari Tegowano, jadi alhamdulillah karena dekat, kami dengan istri naik sepeda motor ke sini. Alhamdulillah kami diizini untuk mengikuti amaliyah. Dan karena keyakinan itu alhamdulillah kami setelah kami menjalani amaliyah itu, penyakit yang kuderita sampai sekarang yang sekarang bertelur itu benar-benar bersih, nggak ada sisanya. Dibuka Pak bajunya. Bersih, nggak ada bekasnya Pak. Normal kembali. Ya dulunya besar gitu. Besar gitu. Sekarang bersih. Ya cuma yang kaki ini masih ada bekas-bekasnya, masih nyeri-nyeri, cuma alhamdulillah sudah mulai coba dilihat kurang. Ini Pak. Nah, kayak bubul gini nih, nah, masih ini. Nah, ini yang sini juga ada ini. Di sini cuma besar. Yang sedang sini aja kalau kita untuk duduk sila gini bukan main sakitnya ini Pak. Waktu itu Pak. Alhamdulillah ini sudah sembuh total. Nah, ini juga sudah nyerinya, sudah tinggal bekas-bekasnya yang tebal-tebal hilang ini Pak. Bisa begitu Pak ya? Iya, alhamdulillah Pak. Ini tanpa. Jadi setelah saya mengenal dengan Padekon Gaul ini, saya nggak pernah yang namanya minum obat-obatan dari dokter Bu. Saya yakin dengan produk-produk Al Husaini, air yam-yam, dari tasbih mutiara, minyak daya, itu selalu untuk mengobati setiap ada masalah dengan diri saya maupun keluarga saya gitu. Alhamdulillah. Itu nyata Pak ya? Nyata Pak. Enggak promosi ini ya? Iya, tidak. Untuk diri saya, kalau anak-anak itu masih kadang-kadang masih minum, tapi tetap jam-jam jalan. Tapi kalau kami pribadi, dulu kalau kerja, kalau nggak dibantu dengan sama Bion 5 Viton itu nggak bisa lemas Pak. 5 ton 2 kali pagi sore sama Jadi Bion. dulu sebelum belajar ke sini pernah amalnya seperti itu juga Pak ya? Sama amaliyah sama Pak. Pernah. Cuma efeknya beda gitu Pak. Beda. Dulu malah bikin sakit kayak bikin gitu. Sakit gitu Pak. Sekarang begitu belajar gabung sama kami di sini malah sehat. Alhamdulillah tanpa sehat. operasi. Tanpa operasi. Cuma diruyah gitu aja. Iya, ya. Sama amaliyah yang nyata itu ya. Iya. Ini nyata Pak ya. Nyata Pak. Terima kasih Pak. Jauh-jauh dari Sampit, bukan ini sebenarnya. Yang dari Lampung juga aja nanti, tengok aja nanti di sini. Ngeri lagi tuh malah. Jadi ini kan saya tak sampaikan Pak di konten itu, bahwa kehidupan kita ini nggak lepas daripada unsur gaib Pak. Ya. Nah, unsur gaib ini kan kita lihat ada 2 itu, ada yang putih sama hitam kan. Iya. Kembali kepada kisah dulu ketika kakek moyang kita Nabi alaihissalam dulu di surga. Iya. Allah memerintahkan 2 makhluk gaib yang untuk sujud menghormati, sujud melayani lah antara iblis sama malaikat. Jamunya malaikat Pak gitu kan. Di sinilah makanya bedanya. Kenapa kok amaliyah sampai dulu kok bisa malah bikin sakit, tapi yang sekarang malah bikin sehat? Nah, itu kita cek cara gaibnya. Kan cara dohir kan ya amalnya kan dia sholat, wiridan itu kan. Yang dibaca pun sama. Sama kan sebenarnya. Cuma kenapa kok yang dulu malah bikin sakit, yang sekarang ini malah bikin sehat? Alhamdulillah. Ada apa di situ? Iya. Ada apa gerangan? Saya minta mediator Mas Hamid pinjam Pak.
Terima kasih Pak Sajono ya. Ya, Dari sini sama-sama, aja. Pak. Nggih, Assalamualaikum Hamid. Duduk sini Pak, mau dibati kok, mau dicek dulu. Sehat Mas Hamid? Sehat, alhamdulillah. Ini rekan kita lagi berjuang, doakan. Nggih. Doakan aja berjuang kemana ya. Nanti jarang tampil di YouTube, jangan ditanyakan pemirsa. Gak tampil dicarikan mana Sintis. Lagi berjuang. Tetap sini tolong. Video meraga sampean ya. Kita cek ya, ya Pak ya. Ya, aku yakin masih ada sisanya. Ya, bukan habis total, ada sisanya. Alhamdulillah kalau efek sakitnya sudah hilang sampai bentuk duri hilang, tadi hilang bersyukur. Ya Pak ya, itu juga dari Allah, nikmat dari Allah. Ya kan? Yang wajib kita syukuri. Cara bersyukur ya istiqomah amaliyah. Wae sholat, wiridan, sedekah gitu kan. Terus tambah gereng tanpa obat kuat udah kuat sekarang ya. Sintot guyu sintot ketawa ya. Lah betul pemirsa. Ini enggak gura-gura bagi yang sudah merasakan nikmatnya ikut amaliyah seperti di PG mesti mengakui itu. Terserah dinikmati syukuri gitu. Kita cek ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang tadi Bapak ini ya bikin sakit sampai tadi timbul besar itu, aku yakin masih ada sisanya. Yang sisanya sekarang tarik tasya Allah. Sallallahu. Masuk. Assalamualaikum Mas. Kalau dia jujur dan disakiti, kalau bohong diajar lagi. Allah. Kamu apa? Kamu apa? Sakit semua. Kalau kamu jujur ya nggak disakiti, tapi kalau bohong disakiti. Lepaskan rantai-rantai ini. Siapa yang rantai kamu itu? Siapa yang rantai kamu itu? Selamat Mas. Tetap dirantai, tapi jangan disakiti ya. Saya bisa sama dia. Tolong, Allah. Tetap dirantai. Kalau bohong sakit lagi kamu nanti. Ingat kalau bohong sakit lagi kamu ya. Kaki saya masih dirantai. Ya biar aja. Suruh melepaskan semuanya saja. Berarti kamu niat jahat itu berarti. Saya tidak berniat jahat. Betul. Assalamualaikum Mas. Kalau dia niat baik dilepas, kalau bohong baru dirantai lagi. Wallah. Seperti ini kan enak. Kenapa? Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Wih. Sakit semua badan saya. Masuk. Setiap hari saya dipukuli. Dihajar habis-habisan sama golongan yang masuk di dalam tubuh orang itu. Maksudnya apa ya? Bisa bercerita bagaimana asal muasal kamu tuh Bapak ini? Saya masuk dalam tubuhnya. Itu melalui aliran-aliran darah dari leluhurnya. Terus. Tetapi saya semakin kuat, semakin banyak tanduknya. Bahkan kekuatan saya melebihi dari golongan-golongan iblis yang ada di dalam tubuhnya sebelum saya ada. Karena dari lelaku-lelaku yang dijalankan setiap hari pada zaman dahulu. Lakunya kayak apa itu? Tanya saja kepada orangnya. Aku tanya sama kamu. Kok masih ngeyel? Mau sakit lagi? Jangan. Ayo kok. Saya sedang menderita. Yang dilakukan ya banyak. Contohnya? Banyak. Orang itu bertujuan agar apa yang dijalankan, amaliyah yang dijalankan, itu bisa sampai jasadnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih kan bagus itu. Jauh dan lebih benar. Siapa bilang bagus? Lah kalau manusia ingin dekat sama Allah kan bagus. Ya bagus. Manusia pasti bertujuan itu semuanya. Terus. Tetapi dilihat dulu apa yang dilakukan, apa yang dia baca. Itu ada energinya, ada powernya, ataupun tidak. Aku nggak tahu kan, ya tahu kan situ. Ya itu tidak ada. Justru dari energi-energi yang keluar itu dari energi kami. Ya kok bisa yang dibaca hanya baik-baik toh Pak? Waktu itu Pak kan sama. Ya kalimah thayyibah, ya sholawat. Ya bisa begitu. Itulah
kepintaran dan kelicikan dari golongan kami. Oh. Kami menipu daya, menjerumuskan kepada manusia-manusia. Ya, terus? Itu bukan halnya yang buruk-buruk di pandangan manusia saja. Ya, terus? Tetapi yang dilakukan dengan seolah-olah manusia itu sudah berbuat baik, sudah beribadah baik, menjalankan amalia baik. Itu justru yang akan membuat manusia semakin jauh kepada Allah. Jika orang itu tidak tahu bahwa yang dilakukan itu salah, tidak ada energinya dan powernya. Jadi dibacakan kalimat thayyib seperti ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Iya sama, Ada kan? tetapi yang keluar energinya itu berbeda. Bukan bisa begitu. Coba ceritakan. Kan baik di luar sana orang suka sholawat, suka kalimat thayyib, kan rame itu. Coba ceritakan. Dari apa yang dia baca, itu tidak ada sambungannya sampai yang ada di atas. Atas mana? Atap ini. Bukan seperti itu maksud saya. Maksudnya Tidak jelas. ada menyambungkan dari guru-guru silsilah ataupun sampai ke Rasulullah. Oh, kamu sok tahu kamu itu. Apa yang dia baca dan orang-orang dari teman-temannya, sekumpulan-sekumpulannya terputus di tengah jalan. Loh. Dan dari golongan kamilah yang menyusup dari apa yang dia baca. Oh, jadi pada intinya yang sebelum kesini ya dulu belajar itu nggak ada sambungannya ke Rasulullah begitu. Ya, Nggak ada sanatnya gitu. tidak ada sana. Tapi kan banyak tuh pengikutnya di luar sana itu. Ya biarkan saja. Biarkan orang-orang seperti itu semakin jauh dan semakin tersesat ke dunia kami. Ya udah, biar di sana sekarang kembali bapak ini ya kan. Jadi pada intinya ketika dulu ikut amal yang dulu itu nggak nyambung sanatnya gitu, malah kamu yang masuk begitu. Ya, Terus ini kok sampai kemarin ada sakit kayak apa? Tumor, terus apa itu? Coba ceritakan. itu kotoran saya, Ih, racun saya menumpuk di dalam tubuh orang itu. paham sampean? Kan pernah bikin toh bahwa kok gue bisa bikin sakit karena itu apa? Karena kotorannya numpuk-numpuk. Ada kan pernah itu? Nah, numpuk-numpuk. Nah, Ya. sekarang kok tanpa operasi, tanpa berobat ke medis kok sekarang sembuh hilang, bagaimana ceritanya? Kami kepanasan Oh iya. ketika orang itu sudah melakukan amalan yang ada powernya, ada sambungannya, ada sanatnya. Kami otomatis kepanasan. Semakin hari orang itu menjalankan, semakin besar powernya. Semakin berbeda yang dijalankan. Dari golongan kami semakin terpepet, sempit, panas. Dan dari golongan kami banyak yang dikeluarkan, banyak yang dihancurkan, banyak yang dibunuh jika kami tidak mau tunduk dengan penguasa alam gaib. Kami, golongan iblis, tidak akan mau. Kami mending mengambil resiko kami mati atas nama golongan iblis. Oh, jadi itu secara dohir sembuh dari penyakitnya itu karena tadi itu kotoranmu dibersihkan begitu, Ya, dikeluarkan. ada golongan-golongan yang energinya besar. Golongan Mereka apa? memakai baju putih seperti baju putih tersebut masuk, kemudian menghajar kami, melawan kami, memerangi kami. Itu dari mana yang putih-putih itu? Yang lawan kamu dari mana itu? Tidak tahu. Enggak tahu itu loh kamu. Bohong berarti kamu kan? Ceritakan dari mana itu yang putih-putih itu yang lawan kamu? Oi, oi, Iya. makanya jujur. Cari air. Air apa? Saya tidak tahu itu air apa. Pakai ini. Ini. Ya sama itu yang di dalamnya mati bocah. Aku pernah tahu. Saya nggak bisa melihat soalnya kah? Singkirkan ini semuanya. Kenapa? Panas semuanya. Masa itu saya. panas, dingin-dingin gini. Terus, ya saya Bapak ini kan belajar sama-sama kami kan sampai dibaca itu ya sholat, ya wiridan ada yang saya sebutkan. Bagaimana kok bisa kamu bisa terjepit itu?
Sama yang Karena dulu kan. apa yang dia baca sekarang Hmm. dan dengan yang dulu itu sangat berbeda. Saya sudah menyebutkan Hmm. yang dibaca dulu itu tidak ada powernya sama sekali. Hmm. Bahkan power kamilah yang mengisi dari bacaan-bacaan yang dibaca dari dahulu kala. Oh, terus. Tetapi untuk saat ini, Hmm. apapun yang dia baca, ada power yang masuk di dalam tubuhnya. Saat ini. Ya. Oh. Lah, kamu kan gak bisa melihat dong. Kok bisa ada powernya itu karena apa? Karena orang itu menjalankan amalia di akhir zaman ini. Sudah puas kamu? Gak puas, aku gak tahu akhir zaman itu zaman apa maksudnya. Di akhir zaman ini, semuanya akan terpecah belah jadi 3 golongan. Ya terus. Dan saat yang dia baca ini, itu adalah amalia yang sangat benar di akhir zaman ini. Oh, kamu udah bohong. Tak, Iblis kan tukang bohong, iblis kan? saya bisa berbohong Hmm. di luaran sana. Hmm. Tapi saat di sini, saya pun tahu. Hmm. Jika saya berbohong, undang-undang yang dibuat dari penguasa alam gaib itu akan berlaku kepada saya. Oh, jadi tahu langi. Jadi Bapak ini sekarang kalau dia beramaliyah, baik itu sholat atau wiridan itu ada power putihnya gitu. Itu karena tersambung di akhir zaman. Ya, Sambung kemana itu? sambung ke sini. Ya, kalau bohong malah dipotong kamu tanganmu. Iya, iya. Kalau sambung kemana? Tanyai kok. Tersambung sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Kamu sok tahu. Tidak. Kan banyak orang-orang manusia yang golongan pinter-pinter itu dia nggak sadar dengan apa yang dilakukan. Iya. Itu bukan urusan saya. Oh gitu ya, enggak apa-apa. Dan justru kami senang, kami bergembira atas tidak kesadaran dan tidak kepahaman manusia-manusia seperti Oh itu. gitu. Ya. Karena itu akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Akan menjadi teman kami jika saatnya nanti. Dari ini sampean paham Pak ya, bisa ambil hikmahnya ya kan, bahwa ya Bapak ikuti dulu itu nggak ada sambungannya ke Rasulullah, terputus. Walaupun banyak pengikutnya loh, kan? Ya sekarang ini alhamdulillah bersama kami nyambung, sehingga mereka tunduk, lemah, sehingga sakit yang anda alami hilang otomatis tanpa lihat operasi. Nah, itu betul Mas Iblis? Salah. Ajar kalau bohong. Iya, iya. Tergantung kamu sendiri. Oh ngeyel kamu. Udah gini. Kamu Saya itu masih banyak golongan-golongan seperti kami di dalam jasadnya. Iya pelan-pelan namanya. Aku juga masih banyak. Karena kami pun dikasih pengetahuan juga bahwa golongan kamu itu mengalir lewat darah kita. Kalau manusia darahnya masih mengalir masih di golongan kamu. Kalau orang merasa nggak ada golongan kamu berarti itu nggak malah teman kamu kan? Ya enggak? Ya. Kalau kami nyadari, kamu masih hidup, darah masih ngalir untuk golongan kamu mengalir ikut alur darah, betul enggak? Benar. Tapi banyak orang yang merasa nggak pernah dimasuki iblis. Ada enggak? Banyak sekali. Ayo, makanya kami di sini belajar membersihkan diri dari golongan kamu dengan cara menekan hawa nafsu kita. Salah. Tidak usah ditekan hawa nafsu kalian. Ajar. Oh iya, iya. Saya hanya berbicara. Paham ya, men? Tidak kita aneh-aneh itu loh. Wes pokoknya kita ibadah ya karena Allah itu aja sudah. Masalah Suruh jangan mengajar saya. ajar terus. Masalah rezeki, masalah apa tuh Allah yang kasih. Kayak gitu loh. Ya, kalau mas jangan bohong. Iya, iya, saya tidak akan berbohong. Udah, Mas, lepas Mas, Allah. Udah. Jadi jelas sekarang ketahuan kamu kuat tuh Bapak ini karena dulu amalannya seperti itu. Sehingga muncullah penyakit yang tadi tumor itu kayak kotoran kamu, betul? Setelah Bapak ini belajar pada kami, tobat, keluar dari yang dulu, ikut amaliyah, sehingga kamu melemah gitu ya. Sehingga efeknya sakitnya hilang dengan sendirinya begitu. Ya. Nah, ya, iya. Kalau iya, betul nggak Mas? Kalau bohong diajar Mas? Benar. Ya udah, Memang kenyataannya seperti itu. Tapi sekarang kan banyak manusia-manusia bodoh bahwa sakitnya itu tidak ada golongan gaib yang bekerja. Itu adalah kesalahan yang sangat Ya enggak apa-apa. besar. Karena namanya kepahaman hidayah itu kan milik Allah. Kamu golongan iblis, tugasmu memang menggoda anak
cucu Nabi Adam alaihissalam, betul? Kami sebagai manusia juga belajarnya menyampaikan saja dan menolong. Bapak ini datang untuk tolong ya kita bantu kan gitu, belajar bersama-sama. Paham tidak Mas? Paham. Nah, ya paham biasa sekalian kamu. Nah sekarang tugas kamu udah selesai. Ini perintah. Jadi beliau masuk. Bisa kamu tolak. Walaupun kamu iblis tetap kena undang-undang dalam gaib. Kamu buang hancur kamu. Tidak bisa seperti ini. Kenapa nggak bisa? Di dalam tubuh orang itu sudah ada jatah-jatah dari golongan iblis-iblis yang lainnya. Iya, Tuhan nanti seperti kamu sendiri. Bisa kamu tolak? Iya. Kamu jadi paling kuat di antara iblis yang tubuh itu sama di tubuh istrinya sana. Nah, panggilin semua. Oh. Perintah itu dari siapa yang perintah itu bukan saya. Saya tahu. Laksanakan. Jadi istrinya saya diambil. Suka ngeyel enggak kan istrinya? Ngeyel di sini wajar. Iya. Diambil semua. Jadi istrinya itu. Sini semuanya kalian. Jangan semuanya. Setengahnya saja. Tak hancurkan malah. Jangan. Nah itu udah hancur. Ngeyel kamu itu. Ajar kalian. Oh. Dilawan pakai air ini nanti jangan ngeyel. Percuma. Jadi kan satu. Tubuh itu masukkan, jangan kau pegang. Sakit kan? Lepas Mas, kalau dia jujur Mas. Itu punya apa juga diambil juga nih. Sudah. Kesayangan kamu. Kerajaan saya sudah hancur. Apa yang kamu ambil sekarang keluarkan semua. Wallah. Roh sukma yang kamu ambil dan sarip itu yang kamu Jangan ambil. keluar. Semua. Keluar semua. Terasa. Gak saya wedi Pak, dikiran aja. Neng kerasa ya. Kamu ambil semua bukan anak kamu itu. Kurang ajar kalian manusia. Ajar kurang. Semua dari tahun-tahun saya mengumpulkan apa yang saya ambil dalam jasadnya. semua dari leluhurnya Bapak ini terputus semua, tidak ngefek lagi. Sallallahu alaihi Muhammad terputus semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Terputus semua, terputus semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa mau kalian? Kalian mau apa? Ya bukan hak kamu sekarang keluarkan semua. Terputus semua sudah. Rosok maluhur Bapak ini kamu ambil keluarkan semua. Putus semua. Keluarkan semua. Bukan hak kamu itu. Jadi kalau kita ikut amaliyah seperti ini, seluruh kita juga dapat bagian. Bakal menyimak konten-konten yang tanda lahir itu kan? Paham sampean ya? Sudah saya keluarkan. Kurang ajar. Kalau bohong mencret kamu, Allah. Saya sudah mengeluarkan semuanya. Saya akan mengambilnya nanti ketika saya sudah keluar dari jasad ini. Kok enak. Kamu tanya ini sama yang putih depan kamu pulang kemana kamu, Allah lihat itu. Tanya pulang kemana saya bos gitu. Pulang kemana saya? Aduh ya ampun. Ayo. Tanya baik-baik. Pulang kemana? Kalau waktunya, jangan. Ya bilang belum tahu siapa yang bilang. Saya. Kan kamu yang bilang. Ini tanya yang putih, suruh pulang kemana? Saya sudah tahu, tapi itu belum waktunya. Saya masih mau berkelana ke seluruh penjuru dunia ini. Assalamualaikum. Malaikat Jabaniyah ini semua dirangket semua tanpa kecuali. Dirangket semua tanpa kecuali. Ngomong langsung di perjalanan. Selamanya tidak bisa lagi, tidak bisa ganggu lagi. Tarik semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Fresh Mas. Nggih. Efeknya hilang semua. Alhamdulillah demikian pemirsa sisi goib dari pengalaman nyata yang dialami oleh rekan kami yang dari Sampit Kalimantan Tengah sana. Begitu prosesnya atas cerita beliau sendiri dan pengalaman nyata seperti ini, dan kami menguak sisi goibnya seperti itu. Kalau ingin paham silakan disimak. Mudah-mudahan dari pengalaman-pengalaman nyata yang kami tayangkan di channel Gaul ini ada gambaran tentang diri kita pribadi. Tidak usah melihat siapa-siapa,
si A, si B, lihat diri kita sendiri bagaimana. Sama-sama belajar, saling menasihati sebagai manusia. Kita ini manusia diciptakan Allah untuk menghamba pada Allah. Tapi iblis nggak tinggal diam, Pak ya. Paham sampean nggih? Kita api, ya bacane mulu-mulu, ya pokoknya ala Islami lah. Bahkan ya budi masjidnya, pondoknya budi era, di mana-mana ada, ya toh, Pak. Bahkan itu masjidnya vegone apik, batikan warna hijau merah kuning ya. Wah, luar negeri segala. Nah, ternyata seperti itu. Makanya kebenaran itu banyak pengikut itu enggak menjamin kebenaran. Tapi cobalah kita lihat efek dampak diri kita. Nah, pemahaman yang paling dangkal kebenaran suatu amaliyah itu apabila berefek positif pada diri kita, Pak. Contohnya sampai saya sehat. Nah, itu dampak paling pendek lah. Nah, daripada amalnya malah bikin sakit terus. Bagaimana uang ditoroti, urunan terus. Ada ya? Ada. Pemirsa, demikian itu sekelumit pengalaman nyata yang dialami adalah netizen kami dan sekarang direkam jamaah kami yang dari Sampit Tengah, kemudian Istiqomah Pak ya. Keluarganya diajari nanti insya Allah udah kami tarik nanti dari istrinya yang suka ngeyel. Tapi kan ngeyel tetap minta juga toh. Kalau minta dinyo hantekna Mas ngono kan. Pemirsa, walau a'lam bishawab, semua kejadian di dunia ini sudah ditakdirkan dari Allah. Apabila menghendaki pasti akan terjadi. Termasuk konten saya kali ini pengalaman nyata. Ini insya Allah terjadi di sekitar kita, terjadi di kehidupan kita. Untuk itulah mencari guru yang benar itu sangat penting buat kita untuk menuju ke Allah. Terima kasih. Ini ternyata Pak. Nyata Pak ya. Terima kasih buat konten Pak ini Pak ya. Semoga bermanfaat, istiqomah, terus semangat, nanti berjuang di sana. Ada orang belajar diajari. Resiko ya musuh iblis. Paham sampean kan? Kayak aku kadang sakit kepala itu diserangkan gitu. Diruqyah hilang. Tarik dulu hilang kan. Terima kasih, mohon maaf, manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.